kasih-Mu Tuhan penuhiku. Persembahan hati kami, kasih yang terindah, hati yang mulia, dan hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
seperti mata air yang tak berhenti mengalir, menyegarkan jiwaku, menyembuhkan hatiku. Kasih-Mu ampuniku, oh, Kasih-Mu bebaskanku, Kasih-Mu bangkitkanku, menjadikanku indah, 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 indah selalu. Oh, tiada kasih seperti kasih-Mu Yesus, tiada kasih seajaib kasih-Mu Yesus, tiada pernah ku temukan dimanapun, di siapapun. Ada kasih-Mu Tuhan Yesusku yang begitu indah. Oh, kasih Yesus terus mengalir dan mengalir, menyembuhkan setiap kami yang datang menyembah-Mu. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus mengalir, 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 mengalir. Kasih Yesus mengalir, mengalir di hidupku, mengalir. Kasih Yesus, kasih Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan, meresponi kasih-Mu, biar kerinduan kami adalah melekat dalam kasih yang sejati. Kami kuat, kami penuh, kami berharga. Terima kasih Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Suara bersama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang
Katakan karyamu. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, Yesus. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Yesusku, Engkau terindah. Selamanya, selamanya ku menyembah. sama-sama nyatakan ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya, Selamanya ku lebih lagi, oh. Ku membawa hatimu, dan hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, bawa hidupmu. inilah persembahan. Buat Engkau, Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku sekali lagi, oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya, Selamanya ku sekali lagi bawa hidupmu, bawa hidupmu. membawa Tuhan, ini persembahanku inilah sampai akhir nafasku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Bawaku erat Tuhan, bawaku erat di hadiratmu. Yes, Lord. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku, oh, bawaku berat di hadirat-Mu. Amin. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku, oh, jiwaku tenang di hadirat-Mu.
bersama-sama. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Aku bawa hidupku Tuhan. Ku membawa hidupku. Ini persembahanku. Inilah persembahanku Untukmu. untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah Untuk Yesusku. untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku. Untuk Yesusku yang terindah. Katakan selamanya. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Bawa jiwa kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Di tengah begitu banyak badai bisa bergelora. Di tengah begitu banyak pikiran yang menekan. Saat ini biarlah kami rest in your presence. Kami istirahat di hadirat-Mu. Aku bawa hidupku Tuhan, mendekat kepadamu di hadirat-Mu. Sukacitaku datang dari-Mu, kekuatanku ada bersama-Mu. Di hadirat-Mu ku hidup, di hadirat-Mu ku tenang, di hadirat-Mu ku hidup. Hadirat-Mu itulah rumahku. Oh ya. Di hadirat-Mu ku hidup, di hadirat-Mu aku pulih, di hadirat-Mu aku tenang. Hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu. Hadirat-Mu, 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 ku rindukan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Yesus, Yesus. Sambil Tuhan saat ini, buka hatimu sama Tuhan saat ini. Yang sakit disembuhkan saat ini, yang
Yang menderita dipulihkan saat ini. Yang terikat dibebaskan saat ini. Tiada lagi sakit di hadirat-Mu Tuhan. Setiap dosa dipatahkan di hadirat-Mu Tuhan. Ketakutan dipatahkan di hadirat-Mu Tuhan. Setiap luka hati saat ini disembuhkan. Kepahitan dicabut sampai seakar-akarnya. Kesembuhan, pemulihan dari tempat maha tinggi terjadi, terjadi, terjadi. Kesembuhan, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, pemulihan terjadi di hidupku. Dan kami terima, dan kami terima. Kasih surga mengalir, kasih Yesus mengalir di hidupku, di hidupku, di hidupku. Semuanya bermazmur saat ini, semuanya bermazmur saat ini. Dilepaskan, disembuhkan. Oh, setiap kami dilepaskan, disembuhkan di hadirat Tuhan. Disembuhkan, dilepaskan setiap kami di hadirat Tuhan. Disembuhkan, dilepaskan setiap kami. Dilepaskan, disembuhkan setiap kami. Yang datang menghampirimu ada kelegaan. Ada kelegaan di hadirat Yesus. Terus menyembah saat ini.
nyata di bumi. Hadirat surga nyata di hidup kami. Hadirat surga nyata di sini. Saat musik dan hati menyembah. Yes. Ada kelegaan saat ini. Tuhan, kami sudah melihatnya, ada kesembuhan saat ini. Siapapun kami, mungkin pertama kali kami menyaksikan penyembahan ini. Kami mungkin gak tahu lagunya, tetapi kami dapat mengenal dengan pasti Tuhan yang menciptakan kami sedang menjamah setiap kami. Tuhan yang mengasihi kami sedang menjamah setiap kami. Kasih-Mu bekerja tanpa batas. Melewati setiap batas apapun juga yang dirancang sama manusia. Kasih-Mu menerobos setiap jiwa Tuhan. Ketakutan telah dipatahkan. Kekhawatiran telah dipatahkan. Yang ada hanyalah ketenangan dari surga. Yang melampaui semua kebahagiaan yang dunia bisa punya. Damai sejahtera yang Kau punya Tuhan, melebihi segala kesenangan dunia. Itulah yang kami perlukan. We need you. We need you. We need you. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau bawa tersungkur di dalam indahnya hadirat surga. Yes, Lord. Begitu manis, begitu indah. Yes. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Yesus terus. Dan aku berserah, aku berserah kepada Yesus Juru Selamat, dan aku berserah. Apapun bebanmu, katakan sama-sama, aku berserah. Dan aku berserah. Serahkan bebanmu sama Yesus. Aku berserah. Katakan pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah roh-Mu, berilah roh meyakinkan, meyakini bahwa Kau pun milikku. Aku dan aku berserah. Katakan sama-sama, dan aku berserah pada Yesus Juru Selamat.
Bisa angkat tanganmu sama-sama, panggil namanya, katakan. Dan aku berserah, apapun kondisimu, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Kami mau terus menyaksikannya di hidup kami. Pujian kepada Tuhan biar tetap terus dalam lidah bibir kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kebaikan, kebaikan-Mu. Katakan lebih dari hidup. Katakan kebaikan-Mu, lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, Yesus. Kebaikan-Mu katakan lebih dari hidup. Sama-sama katakan kesetiaan-Mu Tuhan. Jaringan suara-Mu. Kesetiaan lebih dari hidup. Itu yang kami rasakan, kesetiaan. Itu yang kami alami. Dan maka lidahku memuji-Mu Tuhan.
60 Minute Worship kali ini mengangkat tema kesetiaan kasih Tuhan. Seringkali kita memandang Tuhan seperti kita memandang manusia yang penuh dengan ketidaksetiaannya. Sering berubah-berubah, janji yang hanya di depan tapi pada akhirnya tidak ditepati. Banyak hal yang kita hari demi hari kita jalankan ada dalam kekecewaan karena kita menaruh harapan kesetiaan akan manusia. Sehingga kita juga memandang Tuhan sebagai Tuhan yang punya kemungkinan, punya peluang untuk tidak setia. Apalagi ketika kita mengalami proses ujian demi ujian yang Dia izinkan terjadi, kita hidupi, kita jalani. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan tidak setia bersama dengan saya. Padahal Tuhan itu sendiri adalah wujud kesetiaan yang paling sempurna. Tuhan adalah wujud kesetiaan yang paling sempurna. Karena kesetiaan itulah Dia sendiri. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Bahkan saat Dia tak lagi dipercaya sama kita. Dalam keadaan Tuhan tidak dipercaya lagi sama kita, Dia tetap setia pada hidup kita. Saya akan berikan 4 alasan kenapa Tuhan setia, kenapa kesetiaan kasih Tuhan itu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa karena kesetiaan itu adalah tentang Tuhan itu sendiri. Kesetiaan itu ya Tuhan. Ulangan 7 ayat 9 saya bacakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Di sini jelas tertulis, sebab itu haruslah kau ketahui. Malam hari ini haruslah kita ketahui bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang setia. Karena kesetiaan itu adalah tentang Dia. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 24 tertulis, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan yang memanggil kita, ada sampai hari ini ada. Dia adalah setia. Tertulis bahwa Ia juga akan menggenapinya. Jadi berbicara tentang kesetiaan Tuhan, bahwa itu hal yang valid dan mutlak. Karena kesetiaan itu adalah Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kesetiaan kasih Tuhan ada jadi jaminan dalam kehidupan kita? Tertulis di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kenapa kasih kesetiaan Tuhan itu hal yang pasti? Karena gak akan pernah habis dan selalu baru. Kesetiaan Tuhan gak akan pernah habis dan selalu baru. Tertulis tadi tidak berkesudahan, gak ada ujungnya, gak ada habisnya kasih setia Tuhan. Bahkan tertulis selalu baru setiap pagi. Setiap kita bangun pagi, di situ ada kesetiaan Tuhan yang baru lagi dalam kehidupan kita. Gak pernah habis dan selalu baru bagi kita semua. Dan yang ketiga, kenapa kasih kesetiaan Tuhan itu jadi hal yang pasti? Mazmur 37 ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Di sini tertulis bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dalam artian apa? Bahwa kita, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua yang malam hari ini mendengarkan 60 Minute Worship, atau pagi ini juga mendengarkan, siang ini mendengarkan, kapanpun Anda mendengarkan firman Tuhan ini, kita adalah kesayangan Tuhan. Kita adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Kita akan setia sama orang yang kita kasihi. Kita akan setia sama orang yang kita sayangi.
Tidak mungkin kan bilang saya sayang sama kamu, saya mengasihi kamu. Tapi di sini aja ya, di luar enggak. Enggak bisa. Karena ngomong mengasihi, berbicara tentang kasih, dilanjutkan dengan kesetiaan. Kasih setia. Kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan, kesayangan Tuhan, kesetiaannya ada bagi kita. Dan terakhir, kenapa kesetiaan Tuhan itu jadi hal yang pasti buat kehidupan kita? Karena kesetiaan Tuhan jadi alasan. Kesetiaan kasih Tuhan jadi alasan untuk kita bisa kuat dalam kehidupan. Roma 4 ayat 20-21 saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini berbicara tentang Abraham, di mana jadi bapaknya orang setia, bapaknya orang beriman. Roma 4 ayat 20-21 tadi yang kita bacakan jelas bahwa alasan Abraham tidak bimbang, tetap ada dalam kepercayaan imannya yang kuat pada Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tahu dan sadar bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dalam bahasa singkatnya, ia tahu bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkannya, yang akan selalu menepati janjinya. Semoga firman ini jadi berkat bagi kita semua. Dan terus ingat, dalam kehidupan kita apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami sampai hari ini, kita masih ada, masih punya, masih memiliki Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Baik, saya akan bacakan press report kepada Impact Community Indonesia, di mana mereka jemaat-jemaat Tuhan yang menikmati dan mengalami kesetiaan Tuhan. Yang pertama, diberikan kelancaran dalam persalinan ibu dan anak sehat. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan melancarkan dalam proses persalinan yang ada. Yang kedua, memperoleh pekerjaan yang terbaik sehingga mampu melunaskan hutang dan kebutuhan keluarga tercukupi. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan ada, memberikan pekerjaan dan akhirnya mencukupi setiap kebutuhan dalam pelunasan hutang yang ada. Yang ketiga, memperoleh keberhasilan dan kelulusan dalam mengikuti proses seleksi tes polisi. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan ada. Yang keempat, mengalami kesembuhan dari kecemasan dan sakit asam lambung. Yes, Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama untuk prayer request yang masuk. Saya akan bacakan pokok doa Jemaat Impact Community Indonesia. Yang pertama, kesembuhan dan pemulihan dari sakit syaraf terjepit, tumor, dan stroke. Yang kedua, pemulihan rumah tangga dari perceraian karena perselingkuhan. Yang ketiga, kerinduan memiliki pasangan hidup. Yang keempat, dilepaskan dari jeratan hutang. Yang kelima, diberikan kecukupan dana untuk merenovasi rumah. Mari kita satukan hati bersama-sama, kita berdoa membawa setiap pokok doa yang ada dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami menyembah Tuhan yang setia dalam kehidupan kami, yang kasih setianya yang gak pernah habis buat hidup kami. Tuhan, biarlah firman itu menguatkan setiap kami yang mendengarkannya dalam keadaan apapun kami, Tuhan. Kami menyadari bahwa ada Tuhan yang setia bersama dengan kami. Demikian juga ada Tuhan yang setia dalam setiap pokok doa yang masuk, Tuhan. Kami mau menaikkan doa Tuhan untuk kesembuhan, pemulihan dari sakit syaraf terjepit, tumor, dan stroke. Bahkan dalam segala penyakit apapun yang umat-Mu sedang hidupi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan, kesetiaan kasih-Nya yang menyembuhkan. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan bagi setiap umat-Mu yang ada. Mereka yang merindukan kesembuhan biar terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Setiap obat-obatan, treatment yang ada, tangan dokter, suster yang mengambil bagian, jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kesembuhan setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pemulihan rumah tangga dari perceraian karena perselingkuhan dalam nama Yesus Kristus. Biar roh yang takut akan Tuhan jadi bagi setiap keluarga-keluarga yang ada, Tuhan. Dalam kerinduan mereka rumah tangga dipulihkan. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang sanggup memulihkan. Biar terjadi pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Ada kasih Tuhan yang melingkupi keluarga demi keluarga yang ada, baik suami, istri yang ada, Tuhan. Ada pemulihan kasih Tuhan di sana, Tuhan. Sehingga mereka bisa terus saling berbagi kasih karena Tuhan yang jadi kepalanya. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Berbuat kerinduan memiliki pasangan hidup, Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang ada, yang mereka yang merindukan pasangan hidup yang ada Tuhan. Biar Tuhan memberikan sesuai waktu-Mu yang tepat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Dan selagi mereka menunggu dan berdoa, biarlah Tuhan dengan iman yang sungguh akan Tuhan, mereka mengupgrade diri mereka untuk tepatnya Tuhan nanti memberikan setiap doa-doa yang ada atas pasangan hidup yang ada, sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Berdoa buat dilepaskan dari jeratan hutang dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap umat-Mu yang ada. Mereka bisa melunasi setiap hutang yang ada dengan pekerjaan demi pekerjaan yang Tuhan berikan, bisnis demi bisnis yang Tuhan berikan. Mereka bisa melunasi setiap hutang yang ada. Kami percaya Tuhan ada bagi setiap anak-anak yang mau bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk kecukupan dana merenovasi rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan juga Tuhan yang bukakan dalam setiap ekonomi yang ada Tuhan. Mereka sanggup merenovasi rumah mereka supaya punya rumah yang nyaman dan aman bagi keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa juga setiap umat-Mu yang ada dalam setiap doa apapun yang mereka rindukan, yang sedang mereka doakan. Kami percaya Tuhan yang jadi jawaban, Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pintu-pintu berkat terbuka bagi setiap umat-Mu yang ada. Ada doa yang dijawab sama Tuhan. Bahkan dalam setiap doa yang mereka sedang naikkan, ada kekuatan Tuhan menyertai mereka untuk tetap percaya sama rencana Tuhan. Nggak pernah meragukan Tuhan, nggak pernah meragukan kesetiaan Tuhan, karena Tuhan mereka, Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan pendidikan-Mu, diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah setiap doa-doa yang Kau naikkan, ada telinganya yang selalu mendengarkan. Diberkatilah dengan kekuatan daripada Tuhan untuk melampaui segala sesuatu, untuk mengerjakan segala sesuatu, melewati proses demi proses yang Tuhan sedang izinkan. Ada kekuatan Tuhan di sana. Diberkatilah Engkau dengan kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidupmu diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam 60 Minute Worship dengan tema kesetiaan kasih Tuhan. Sampai jumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.